gue bodoh amat. Aku ingin engkau selalu menemani hidup dan matiku. Aku ingin engkau selalu temani masa tuaku. Aku ingin engkau selalu temani masa tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan. Nah, di episode ke-26 ini kembali kita akan membahas perihal sejarah. Saat ini saya sudah berada di Singaparna untuk menemui saksi kunci sejarah di Jemaat Ahmadiyah Singaparna. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Ki? Alhamdulillah. Sehat ya Ki ya? Alhamdulillah. Iya. Sehat tuh orang tua. Ya, walaupun di usia 86 sekarang. 86 ya Ki ya? Iya. Tetapi jag-jag waringkas Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, izinkan kami berdua untuk melepas masker Iya. agar suara kami dapat terdengar lebih jelas. Mangga Ki. Oke Ki, kita ngobrol santai aja ini Ki. Ya, baik. Ya, tiada lain kita akan membahas perihal sejarah ini Ki. Nah, saya ingin belajar banyak sama Aki. Boleh sebelumnya, sebelum kita berbicara jauh, Aki memperkenalkan diri dulu Ki kepada pemirsa di rumah. Nama lengkap Aki, kemudian tempat tanggal lahir Aki. Boleh keluarga Ki diperkenalkan cucu incunya. Nah, mangga Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya itu sekarang sudah 86 tahun. 86 Ki. Jadi saya sudah termasuk barang langka oleh lansia. Oleh karena itu mungkin perlu saya minta maaf kalau ada, ya karena sudah tua mungkin ada ngobrol itu atau menerangkan itu agak keceletot, ya mohon maaf karena usia saya. Nah, saya tadi dilahiran tahun 1925. Berarti sama persis Tuan Rahmat Ali datang ke Indonesia. Itu tahun persis sama ya. Malahan ada tambahnya saya, Pak Uwas almarhum. Iya. Pak I tahun itu keramat, artinya ada pengaruhnya ke Pak I itu. Sebab ada samaan dengan tahun 1835, 1835. Iya. Sebetulnya saya nggak begitu memperhatikan, tapi terasa memang ada. Jadi saya mengekor dulu sedikit. Jadi saya menggerakkan nama saya II sebetulnya. Iya. Lalu hanya itu-itunya. Oh. Nah, sampai SMA, saya ke ITB mendaftarkan. Saya malu masa daftar nama II. dua huruf aja. Dua huruf saya. Makanya waktu itu saya putuskan nama bapak saya dimasukkan. Jadi II Argadi Raksa. Mana nama saya itu II sebenarnya, tidak ada lain. Sampai SMA ya? Ya sampai SMA. Karena ngedaftarin di TB, malu saya ngedaftarkan nama II. Ya, makanya Argadi Raksa. Jadi saya nama itu jadi II Argadi Raksa. Alhamdulillah. Ya. Sekolah di ITB sampai selesai dan sampai mendapatkan beasiswa atau gitu dari PU. Nah, oleh karena itu begitu selesai di ITB langsung bekerja di PU karena ikatan dinas. Oh iya. Yaitu sejarah sekolah. Nah, boleh istrinya Ki.
Ini. Tahun 65 itu zaman Gestapo. Iya. Ya akhirnya saya menikah dengan Hajah Wiwi, Iya. orang Panjalu. Panjalu. Ya, masih Tasik ya. Itu teman doi. Nah, hanya saya ingin mengungkapkan juga kemarin ada yang kawin di Krucil karena zaman Covid, dia itu hanya bertiga aja. Dengan berempat dengan supir. Iya. Datang ke sini pamit. Jangan merasa kecil hati. Saya sendiri hanya 2 orang antar saya. Jadi 3 orang karena zaman Gestapo susah komunikasi, tidak boleh. Ya. Nah kan saya kami tahun 65. Saya menghibur itu si Sani, tahu Sani? Iya. Nah, dia bilang jangan kecil hati. Kamu masih mendingin diantar oleh 3 orang, supir seorang, kamu jadi berlima satu mobil. Kalau saya jalan kaki 3 orang, dia bilang. Kakak saya 2 orang, saya sendiri. Jalan kaki lagi ya. Dari Panjalu ke Baparah itu kira-kira 5 km, hampir jalan kaki. Hanya kebetulan saya memaksa kendaraan, dipaksa kendaraan angkot gitu. Karena tidak ada kendaraan. Biasanya itu jalan kaki. Iya. Dia tuh alhamdulillah ini cerita itu. Iya, nggak apa-apa Ki. Ini kita nyantai aja Ki. Oke, lanjut Ki. Cucu, anak cucu. Kalau anak ada 5, laki 4. Iya. Wanita 1. Anak anut yang 3 di Jakarta. Iya. Yang kedua, keempat dan kelima di Jakarta di Jalisiripi. Agung, Rapik, Leli. Yang ke-1 di sini Dangdi di sini. Nah, anak saya yang keempat meninggal pada tahun 3 tahun berselang atau 4 tahun berselang meninggal karena dia keterbelakangan dan meninggal. Iya. Jadi tinggal 4. Jadi di Jakarta 3 di sini 1 gitu. Alhamdulillah. Udah berdiri sendiri lah, berumah tangga, bekerja. Itu soal anak. Kalau cucu alhamdulillah punya 7 itu cewek semua, 1 laki-laki. Alhamdulillah. Jadi dari anak yang perempuan saya, anaknya laki cucu saya. Tapi dari anak laki saya, anaknya perempuan semua. 4, 2, 1, 4, 2, 2, 8. Alhamdulillah. Cewek semua. Tuh cewek ngomong gitu. Ya gitu. Jadi malah suka ini kepada mubalik di rumah itu Pak, banyak cucu cewek ditawarkan kelakar saya. Itu mengenai cucu. Jadi ada Jakarta. Cucu yang paling besar sudah bekerja dia jadi S1 baru 1 ya, cucu saya S1 dan sudah bekerja. Yang lain masih kuliah dan ada di SMA dan SMP gitu. Ya, berarti belum ada cicit ya? Belum ada. Belum ada. Oke, mudah-mudahan. Karena saya kawinnya lambat. Lambat. Jadi tahun laki-laki kan sanggup 30-an baru kawin. Ya, mudah-mudahan ya Aki Nini ya dikaruniai umur panjang biar bisa lihat cicit Ki. Jangan umur panjang saja, sehat. Sehat ya. Benar Ki. Oke Ki, menarik sebelum kita melangkah jauh membahas perihal sejarah dari Jemaat Ahmadiyah khususnya di Singaparna. Sebelum kopinya dingin kita seruput dulu Ki. Mari. Maaf saya minum kopi dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Ki rasanya Ki? Tidak tajam kopinya, jadi mungkin karena banyak gula mungkin ya. Kadang-kadang kopi itu tajam kopinya, kalinya nggak tajam gitu. Kopi aja. Ini petani kopi Ahmadi Ki, asal Temanggung. Ya, Jawa Tengah. Oke Ki, kita lanjut. Kita membahas perihal sejarah di Singaparna itu sendiri. Namun saya ingin Ki menggali belajar banyak ke Aki. Awal mula Ahmadiyah di Singaparna itu seperti apa Ki? Silakan Ki. Itu berkaitan dengan kebiasaan orang-orang sini, mungkin di mana juga
komuter ke Jakarta pedagang, menjual barang-barang kerajinan, barang-barang apa ya, dagangan. Jadi pulang pergi Jakarta. Iya. Dari Singaparna, baik dari Tasik, baik dari mana itu banyak sekali yang ke Jakarta, kayak orang Padang kali. Pulang pergi. Nah, datang ke Jakarta, ada berita Imam Mahdi datang. Sudah datang. Nah, mereka itu berita itu dibawa pulang. Karena sering-sering itu lama-lama heboh. Baik di Tasik, baik saya di Garut, di mana itu sama. Karena pola komunikasi dengan Jakarta melalui pedagang tadi. Nah, jadi di Singapura juga khususnya Abah Arga yang membawa itu ya selain pedagang itu yang kalau di Tasik itu Haji Sarip, Manggit, bapaknya Uun ya, Maki, Bu Uun, ya. Uun. Dan banyak yang saya itu ada Mang Cucu, kalau cucu siapa yang bapaknya Pak Maki. Pak Maki? Iya. Nah, ya pokoknya orang-orang Cisaat, orang-orang Cibalong, orang-orang Karangnunga dan orang Tasik itu banyak yang pulang pergi Jakarta. Nah, di sini ada khusus Bapak Toyib. Toyib itu orang Singaparna. Bapak Entoy Toyib ya. Orang Singaparna ya. Hanya hidupnya itu dia itu berkelana gitu karena kegiatan partai mungkin lah. Karena itu PKI asalnya beliau itu. Oh, sampai orang politik ya? Iya. Sampai karena nggak tahu saya. Oh, karena memberontak ke Belanda. Kedigul dia tuh dengan Soekarno dibuang. Pantai itu buangan Digul itu, Tanah Merah. Ya sama dengan Pak Soekarno. Karena apa? Memberontak ke Belanda. Tapi sekarang alhamdulillah beliau itu perintis. Karena apa? Bagi Indonesia yang memberontak ke Belanda, itu pahlawan dia. Makanya diberi gelar pahlawan. Perintis kemerdekaan itu pantai. Nah, beliau itu orang sini dan dia karena tinggal di Jakarta dan sering di Jakarta karena tidak menetap di tempat kelahiran yaitu mengelana gitu. Perantau. Sering Jakarta. Nah, itu dia itu beat mengenal dan beat duluan pantau itu di Jakarta. Tahun berapa itu? Masih ingat, Ki? Diperkirakan 33, 34, 35 dah daerah itu aja. Atau itu sudah jemaat. Katakanlah 35 lah. Ya. Karena Pak Rahmat Ali atau Ruth Rahmat sampai di Jakarta tahun 31. Nah, baru mungkin 2-3 tahun kemudian Pak Toy mengenal mungkin. Lalu lama beat karena di sekitar 33, 34 dah Pak Toy sudah jadi jemaat dia. Nah, sering pulang sini. Dan dia juga punya istri di Garut. Namanya Ibu Soleha. Istri Pak Entoy. Gitu. Nah, jadi ke Garut Singapura deh. Itu karena jadi orang Garut kan sering Jakarta Priangan Timur tuh. Nah, itu yang membawa keras juga itu ke Singapura karena orang Singapura jadi ditabligi oleh dia kabari bahwa Imam Mahdi sudah turun. Nah, tetapi semua juga menolak semua. Karena apa? Di sini Abara itu itu majelis ahli sunnah Wahabi. Dia itu sangat menentang, terutama Haji Anwar Sanusi, tokoh Wahabi dia itu. Etat itu Pak Wahabi. Haji Anwar Sanusi itu kakaknya Pak Entoy Toyib. Itu yang menolak itu. Pokoknya heboh, debat sering berdiskusi. Karena tidak ada kesepakatan. Begini aja, tokoh Jemaat Ahmadiyah datangkan. Dari sini tokoh Wahabi datangkan. Kita debat situ. Puncak. Nah, tokoh Wahabi diwakilkan ke Haji Anwar Sanusi. Karena dia itu sudah haji, dia sudah ke Makkah, banyak pendidikannya. Maka dijagokan ke Wahabi. Nah, dari sana dijagokannya dari Jemaat Ahmadiyah itu Pak Wahid, Pak Abdul Malik Khan ya. Nah, dia. Namun pada hari H-nya
nggak datang tuh Haji Anwar Sanusi. Yang dari Wahabi itu ya. Nah, di sini melihat gitu, yang tadinya debat mau nantang ya, karena sama-sama dengan dia ini, akhirnya dia itu apa benar atau nih jago kita saja sudah tidak ada. Ya, jadi berubah. Dia itu ingin tahu. Keinginan tahu itu didorong sebenarnya. Semua juga punya ini apa tuh sahur sepuh bahwa nanti akan ada Imam Mahdi turun. Itu dia uga-uga ya, uga-uga. Uga itu kuat di sini teh. Ditambah jagonya. Ingat kan? Tambah ingat uga-uga. Nah, lalu dia yang tadinya debat jadi pedalaman. Gitu. Nah, terutama Pak Toy itu dengan itu di situ memberi masukan gitu. Kalau orang Tasik itu sama dia itu yang diberi pasukan karena orang yang nah, menurut buku sejarah tahun 36 itu terjadi tadi debatan, dan tahun 36 juga Jemaat Ahmadiyah Singaparna itu beat di bawah pimpinan Abah Arga. Dengan Abah Arga dengan muridnya beat. Menurut catatan buku sejarah jemaat itu ada 46 orang sekaligus beat pada itu. Jadi Abah Arga dengan muridnya itu menyerahkan ya beat, masjidnya sudah punya, segala punya, muridnya sudah apa, jadi cabang Singaparna. Ya, menurut catatan atau saya dari potret kelihatan ada suatu peralatan yang ada Pak Rahmat Ali, dan saya perkirakan itu adalah peresmian masjid cabang Jakarta Singaparna. Itu tahun 40, jadi mungkin didirikannya tahun 40 walaupun beatnya tahun 36-an. Itu diresmikan. Dan tahun 40 juga didukung oleh Ibu Ona. Saya dengan Tasik juga 41, masa Singaparna 40. Itu jadi sebetulnya pada tidak tahu, semuanya lupa. Sudah lupa ya. Sudah lupa. Nah, jadi kira-kira itu tahun 36 Singaparna berdiri jadi cabang dengan beat pertama itu 46 sekaligus. Yaitu Abah Arga dan muridnya. Itu. Oke, menarik Ki. Ini merupakan ilmu baru dari saya Ki ya. Alhamdulillah. Nah, pemirsa ya, masjid ini merupakan milik dari almarhum Abah Arga ya. Nah, ketika itu ya, ketika tahun 1936, nah baru diresmikanlah Jemaat Ahmadiyah Singaparna oleh Maulana Rahmat Ali HOT ya. Luar biasa. Oke Ki, lanjut, saya ingin menggali lagi perihal ketika Ahmadiyah di Singaparna, apakah ada penentangan pada waktu itu Ki? Mengenai masyarakat waktu itu sebetulnya tadi yang datang Imam Mahdi yang heboh itu masyarakat Islam Singaparna. Masyarakat Islam Singaparna itu diwakili banyak pesantren, termasuk pesantren Cipasung. Nah, kalau Cipasung itu masih hubungan saudara dia. Tetapi bukan karena hubungan saudara saja, sikap Cipasung tidak peduli atau tidak mengambil perhatian mengenai Ahmadiyah. Dia itu hanya menginginkan bahwa agar kita itu rukun. Baik agamanya lain, penting itu rukun, karena mungkin yang disebut Islam itu rahmat bagi sekian alam, mungkin itu yang dipegang sama dia. Betul. Nah, jadi dengan kita itu masuk Jemaat Ahmadiyah dan dari ini juga sering ke pesantren, terutama anak muda. Nah, di situ diterima, tetapi selalu ngomong gini, Ujang, karena laki-laki yang datang, tong nyari kita kena gitu, orang mah dulur akur gitu. Itu sikap itu. Jadi tidak menaruh perhatian ke Imam Mahdi itu. Yang penting itu ya Islam yang NU mereka itu. Islam dan damai, itu yang penting bagi mereka. Sedangkan pesantren-pesantren yang lain ya menentang.
Jadi mungkin hanya pesantren Cipasung yang sikapnya toleransi gitu kepada dan tidak mau ikut, tidak peduli lah. Iya, iya, ibaratnya masing-masing lah. Masing-masing gitu. saja ya. Oke. Gitu. Nah, saya ingin memperdalami hubungan dengan Cipasung itu sendiri, Aki. Nah, itu apakah dari silsilah siapa hingga memang bersaudara antara Abah Arga dengan memang pengelola dari Cipasung itu sendiri ya? Kalau hubungan Cipasung itu yang pengelola itu kemanakan saya kalau dihitung dari saya. Jadi ini ceritanya. Haji Jakaria itu kakek saya atau bapaknya Abah Harga itu Haji Jakaria namanya. Punya minantu Haji Gofur. Haji Gofur punya anak Cipasung. Jadi kakak ipar kalau dari Abah Harga itu Haji Gofur itu. Iya. Jadi kalau dari garis kakak ipar Cipasung itu kemanakan dari Abah Harga. Dari Abah Harga, iya. Kaitnya juga apa Haji Gofur juga punya istri kakaknya Abah Harga. Jadi kakak Abah Harga tuh Haji Gofur karena kakak ipar ya karena kawin dengan kakaknya Abah Harga. Nah dari kakak Abah Harga itu punya anak caci kongsi Kang Uen Kobo itu dari uak saya itu kakaknya Abah Harga. Makanya kedudukan kongsi itu keturunan Kang Uen. Uen tahu ya? Uen Juansan. Itu kakak adik dengan Cipasung deh. Kalau kongsi itu uak saya anaknya Kang Wen. Kalau Cipasung itu dari istri pertama gitu. Istri kedua anaknya itu Cipasung. Jadi ada itu hubungannya. Ini ada lagi kaitannya. Ibunya Cipasung, ibunya Ruyat. Kapi nenek dari adanya Haji Jakaria itu Haji Jakaria kan bapak saya punya adik. Adanya kawin ke gitu. Jadi tapi yang dekat itu dari tadi dari Haji Kapur itu kakak ipar Abah Harga. Sedangkan Cipasung dari istri kedua kalau Kang Wen atau kakak saya itu dari istri pertama gitu. Kira-kira gitu. Ya, artinya memang serumpun ya. Serumpun. Makanya tidak ada friksi. Tersambung kemana-mana ya. Nah, pemirsa ya, jadi hubungan Ahmadiyah di Singaparna itu sangat baik sebetulnya ya. Jadi antara Cipasung dengan Ahmadiyah itu tidak bisa dipisahkan karena memang sudah terikat oleh tali darah ya, tali persaudaraan. Sikapnya juga yang dia tidak ingin rukun gitu tadi toleran rahmatan lil alamin. Oke. Begitu. Ya. Aki, ini luar biasa. Saya salut ke Aki, saya kagum ke Aki karena daya ingat Aki ini luar biasa, masih tajam ini Ki ya. Mungkin pemirsa di rumah perlu ketahui ya, kalau Aki berjumpa dengan saya ya, menegur saya itu bukan manggil nama saya Irfan tetapi Nurdin. Gimana Ki? Ya gitu ya Ki. Karena yang hafal itu. Iya. Irfan hafal. Oke, pemirsa, kembali saya ingin mengetahui lebih jauh perihal pembangunan masjid khususnya di Baitur Rahim ini. Kemudian nanti dilanjut dengan Masjid Al-Aqsa yang sebelumnya namanya itu Masjid Mahmud ya Ki ya. Mangga Ki. Masjid Baitur Rahim dulunya itu bukan Baitur Rahim, Gunung Sukanimat namanya bukan masjid, Gunung Sukanimat disebut. Mungkin nggak tahu gunungnya yang disebut atau apanya, saya nggak tahu. Tertulis itu Gunung Sukanimat, tidak tahu sejarahnya kenapa dia. Lalu tahun 25 dibangun oleh Abah Harga jadi masjid gitu. Dan bentuknya segi 8 tanpa kubah. Lalu pada tahun 70-an ini sudah rusak karena ditinggal. Kenapa apa? Asal masjid di sini
lama-lama pindah ke Barat Pae. Ini jadi masjid kelompok. Saja. Sedangkan kekuatan kelompok namanya juga kelompok, tidak punya yang utama juga nggak bagus, apalagi kelompok. Makanya rusak ini. Nah, pada tahun 70-an lah kira-kira Aki sekeluarga karena mengingat ini asalnya, karena masih jemaat ya, tapi karena asalnya hibah dari Abah Arga, jadi kita itu merasa kewajiban untuk membangun kembali. Artinya memang ada rasa memiliki. Maka dari Jakarta Pak Rahmat, Pak Ede, KB menyumbangkan untuk bangun ini, dibangun. Gitu. Sebentar Ki, sebelum dilanjut, pemirsa di rumah mungkin belum tahu ya, Haji II Argadiraksa ini merupakan promotor dalam hal pembangunan, khususnya masjid. Nah, yang saya ketahui memang pembangunan masjid khususnya di Baitur Rahim dan juga di Masjid Mahmud yang sekarang menjadi Al-Aqsa. Nah, beliau ini sosoknya ya, pemirsa di rumah. Silakan Ki, dilanjut. Ya, itu yang tadi yang dibangun, alhamdulillah sudah selesai dan dipakai oleh kelompok Babakan. Karena masjid cabang itu dipakai Masjid Mahmud itu. Nah, tapi yang paling alhamdulillah merasa alhamdulillah saya Hazrat Mia Wasim tahu? Darwis atau Amir Kadian datang ke sini berdoa malahan ada suatu nasihat saran, cobalah kuasai tanah di sekitar masjid ini untuk perluasan. Dan itu memang sudah disurvei oleh PBOG pada itu pemaki. Tapi tidak ada ujungnya. Nah, itu salah satu juga yang tertanam di diri saya untuk menanggapi saran dari Hajarat Mia Wasim. Itu kan cucunya Masih Mahmud. Luar biasa ini berkatnya ya. Makanya saya membangun ini ditambah memang tadi warisan merasa memiliki. Kedua ada nasihat dari Hajarat Mia Wasim. Nah, sekarang pelaksananya memang tanah-tanah ini sudah saya hibahkan ke kuburan, tanah sebelah tempat poli balok kolam ini udah saya serahkan sana. Karena menanggapi pesan dari Mia Wasim gitu. Amir Kadian beliau itu ya. Nah, itu. Oke, luar biasa Aki ya. Pemirsa ya, ini wajib ditiru ini ya untuk pemirsa di rumah bagaimana pengorbanan Haji II Argadiraksa ini ya. Untuk jemaat, beliau rela ya mengorbankan hartanya, tanahnya untuk kemajuan jemaat ilahi ini. Nah, ini bisa menjadi contoh baik Ki, khususnya untuk saya dan juga untuk pemirsa di rumah. Ya, dilanjut Ki. Sekarang pembangunan Masjid Mahmud Ki yang sekarang menjadi Al-Aqsa. Tadi itu baru membangun perbaikan dari hancur ini. Nah, tahun 2015-an dibangun menjadi sebesar ini. Nah, itu baru 15-an tahun 2015. Kalau dulu luasnya hanya 8 meter kali 8 meter, sekarang hampir 500 meter atau 1000 meter persegi luasnya. Masya Allah. Nah, sekarang mendana. Tadi saya itu memang di Singapura boleh dikata sesepuh atau orang sepuh. Di keluarga juga saya paling tinggi derajatnya. Dari keturunan Abah Arga itu, saya itu merupakan paman dari semuanya. Karena kakak saya udah meninggal semua. Jadi saya yang tertua, statusnya lebih tinggi gitu. Jadi saya kalau minta bantuan itu nggak ada basa-basi, minta aja. Dan alhamdulillah semua itu bukan atau dedikasinya itu. Betul. Kalau punya uang tidak susah saya itu. Membangun sebelah timur di Gedung Eli. Nah, itu yang saya keliling mengemis atau meminta pasukan. Ditodong. Sampai selesai. Habis kira-kira 500 juta pada waktu itu. Luar biasa. Tapi yang ini yang utama itu saya tuh sebelum pindah ke sini saja, saya sudah cita-cita ingin membangun ini. Dan saya minta doa, tahajud segala macam. Udah 10 tahun lebih supaya laku aset enggak. Masih Jakarta. Udah ke sini juga.
Itu saya kemungkinan hal itu saya tercecer diutarakan ke semua terdengar oleh Un Maki. Iya. Nah, waktu itu saya itu maksudnya tadi itu mau dibangun oleh saya. Tapi datang surat dari Huzur. Surat atau pokoknya informasi. Tidak boleh dibangun oleh seorang, harus bersama-sama. Nah, waktu itu saya bicara dengan ketua cabang. Ada kedua. Memang niat saya mau sendiri tadinya. Saya sebagai pakaulan gitu. Tapi karena ada di Huzur gitu, saya bicara dengan cabang, ada nasihat dari Huzur gitu, dan mohon bicarakan sampaikan ke semua anggota siapa yang mau membantu. Alhamdulillah habisnya 1,3 M itu. 1,3 M. Intinya Aki ya, himbauan dari Huzur itu supaya pahalanya jangan dimonopoli. Ya gitu. Saya juga mengerti. Maka saya itu langsung taat. Saya juga merasa itu pertolongan atau perlindungan Tuhan supaya pengorbanan saya itu jangan ibaratnya jadi ria ya lah. Ria gitu. Okay. Alhamdulillah. Gitu. Nah, sekolah itu ini selesai dan Pak Amir yang meresmikan tahun 2015 ini. Baik Aki, kita lanjut pembahasan perihal pembangunan dari Masjid Mahmud yang sekarang menjadi Al-Aqsa. Nah, itu awalnya seperti apa Ki? Silakan Ki. Mungkin harus dijelaskan dulu kenapa Mahmud jadi Al-Aqsa. Mungkin perlu itu penjelasan. Sekarang boleh. Seingat saya, waktu jadi pertama kali itu sudah Al-Aqsa sebetulnya. Pertama kali sudah Al-Aqsa. Waktu terus saya ke Jakarta, pulang-pulang jadi Mahmud namanya itu. Karena saya tidak berkepentingan, tidak ambil pusing, hanya aneh aja. Nah, waktu ke sini sebelum membangun nih, sudah mulai membangun itu yang tadi saya katakan meminta Pak Haji Ede untuk membangun. Karena apa? Kalau beliau ini waktu pembangun pertama kali ikut andil banyak tenaga, pikiran, dana itu Pak Ede. Nah, makanya saya minta ke Pak Ede, bagian kamu deh ngebangun di sini. Itu saya berani ngomong itu ke saudara itu. Kemudian Pak Ede juga bukan mau itu, ada suatu di hatinya itu mau berbakti gitu memikirnya. Dan dia juga dipakai alasan lagi ke Huzur, mohon laku asetnya supaya bisa nadar membuat masjid itu gitu. Nah, laku deh. Makanya ngebangun itu. Jadi itu Pak Haji Ede yang bangun. Lalu kalimatnya dia tuh begini, saya itu tidak bisa mundur ngebangun ini walaupun tidak punya uang. Habis saya ngomongnya mau nadar bikin mesin ke Huzur, jadi tidak bisa mundur gitu. Tapi saya karena saya juga menaruh perhatian dan supaya ikut andil bagian biar menaranya saya yang bikin gitu. Waktu itu Aki bilang ada di mesinnya, saya menaranya. Jalan aja sampai selesai. Alhamdulillah. Tapi ada ceritanya yang ramai juga itu. Kan tekanan dari masyarakat itu masih keras. Pembangunan itu masih diawasi itu, kan tidak boleh. Nah, waktu renovasi itu biasa-biasa nggak ada. Waktu menara ditinggikan, kelihatan di mana-mana. Reaksi namun kuat sampai satpol PP juga ikut. Betul. Nah, saya nggak bangun tuh meninggal menara itu. Makanya pengurus cabang segala rupa Pak Haji Ede negor sama saya, cepat selesai ini supaya jangan dibongkar. Udah selesai. Makanya sebetulnya juga ada perintah Sangkuriang harinya. Sangkuriang kan tahu? Iya. Harus bikin situ selesai satu malam. Betul. Itu juga harus selesai 2 hari. 2 hari. 2 hari. Masya Allah. Maksud 2 hari itu begini. Waktu bangunan biasa nggak apa-apa. Tapi waktu masang kubah itu menonjol kan jadi kubah itu. Nah, heboh itu.
2 hari jelas saya udah ubah itu perintah sang puryang gitu. Jadi itu intinya. Nah, soal nama Masjid Aqsa, waktu ngebongkar-bongkar itu ada prasasti yang dipersiapkan untuk hujur ketiga. Hujur ketiga Ke sini. Ada rencana hujur ketiga Hajar Kelita mau ke sini. Maka cepat-cepat bikin prasasti untuk tanda tangan oleh Hajar Khalifah. Di situ disebut Masjidil Aqsa. Lain Mahmud, padahal Masjid Mahmud. Tapi prasasti Al-Aqsa. Nah, ini Aki, saya betul-betul baru tahu ya. Jadi sejarahnya memang ya, masjidnya itu awalnya penamaannya ialah Al-Aqsa ya. Soalnya saya memang pemirsa mungkin ada yang beberapa yang belum ketahui bahwa saya dulu memang kecilnya pernah di Singaparna, pernah tinggal di rumah misi karena memang ayah saya seorang mubalik. Nah, memang namanya Mahmud, Masjid Mahmud, dan saya alhamdulillah Aki pernah juga itikaf di masjid itu, dan saya main dengan adik-adik pingpong itu ya. Jadi memang nama masjid saya tahunya memang Masjid Mahmud dari dulu, tapi ketika ada sekarang renovasi Al-Aqsa saya jadi kaget, loh kok bisa jadi Al-Aqsa gitu. Rupanya ini saya jadi tahu ini Ki. Luar biasa. Ya silakan Ki, lanjut Ki. Ya jadi gitu. Sepengetahuan sebelumnya Al-Aqsa, lalu kemudian Al-Mahmud. Tetapi waktu tahun 70 kemarin tahun berapa ngebangun itu, dalam 2016 paling saya sudah ini kan ngebangun itu. Katakanlah 2016 ya. Waktu ngebongkar-bongkar itu gudang sekolah ada prasasti Al-Aqsa di tanah Hajat Khalifah ketiga. Waktu dulu ada rencana Hajat Khalifah ke Indonesia dan kita itu mau mengajukan supaya tanda tangan dia. Tuh, pengurus durus pun yang menyiapkan prasasti kan Al-Aqsa gitu. Nah, lalu saya menerka-nerka ini. Kenapa Haji Mahmud? Ini bukan benar, ini dugaan saya. Saya itu membaca ada tamu dari agung dari Kadian ke Priangan Timur, datang ke Garut meresmikan Masjid Mahmud di Garut. Di mana ada Masjid Mahmud? Ada, ditulis saya baca. Lalu saya mengira-ngira, barangkali untuk mengambil berkat dari tamu Kadian, ini juga Mahmud aja dulu. Nah, itu hanya duga-duga saya, bukan untuk memuaskan hati saya sendiri. Jadi kemungkinan Mahmud itu ikut peresmian yang diresmikan oleh tamu dari Kadian, Mahmud. Ini juga Mahmud. Tapi pengurus Sabang Singaparna dalam bikin prasasti Al-Aqsa, kalau lihat ya di mihrab, ditempel itu prasasti Masjid Aqsa Hajat Khalifah ketiga untuk meyakinkan bahwa ini pengurus waktu zaman Khalifah ketiga saja udah Masjid Aqsa. Gitu. Silakan baca aja prasestinya. Oke. Dilanjut Ki, memang boleh jadi ini pembelajaran ya kepada kita semua, khususnya memang milenial Ki, anak-anak generasi muda jemaat, perihal bagaimana Aki begitu besar pengorbanan Aki ya, mencurahkan seluruhnya ya. Ibaratnya harta, semua kekuatan yang Aki miliki ya, walaupun usianya ya tidak muda lagi, tetapi dalam hal pembangunan masjid ini luar biasa dicurahkan sepenuhnya. Nah, itu apa yang menjadi dorongan kuat Aki? Ada dua hal. Saya di pembangunan. Saya itu seorang arsitek, seorang ahli pembangunan. Sedikit banyak profesi itu mempengaruhi jiwa. Pertama, kedua sebetulnya bukan itu. Yang pokok itu melihat contoh. Selama saya kecil mendengar bapak saya selalu bikin masjid. Sebetulnya itu sampai gini. Ada yang ceritanya. Bapak saya kan di Berok di rumah Jepang karena suka manah. Semua tokoh jemaat dibui, termasuk Abah Arga oleh Jepang karena suka manah itu berontak ke Jepang. Nah itu. Nah
bapak saya tuh saya tuh umur SD di bawah, masih kecil dengar ngomong abah di penjara, nggak satu doa ada, Gusti saya itu lagi bikin mesin, jadi kalau di penjara gini nggak bisa apa-apa. Jadi merupakan dia itu kecintaan ke mesin itu ini sampai di penjara juga yang diceritakan itu bagaimana saya bisa bikin mesin kalau penjara gini. Nah, lalu saya lihat memang pulang dari penjara itu lebih aktif karena merupakan janji tadi. Ya, jadi sebetulnya ada dua hal. Saya itu orang ahli pembangunan. Kedua, melihat orang tua saya. Kan ini masjid pribadi katakan selalu yang membangun dan sangat lupa bahwa saya sendiri karena dia juga tukang dan tidak punya apa-apa, artinya tidak bisa mengupah. Lebih banyak kalau perbaikan dilakukan sendiri karena nggak bisa memberi upah gitu. Jadi itu kenapa saya itu sebenarnya ada dua hal. Saya arsitek, kedua saya melihat contoh orang tua, teladan dari orang. Jadi kalau mau tadi ada yang mengatakan menyampaikan generasi penerus, orang tuanya aja aktif gitu supaya memberi contoh kepada anak. Karena itu yang telah oleh saya. Oke, luar biasa Aki ya. Ini suatu pembelajaran yang menarik dan menginspirasi. Baik Aki, selanjutnya saya ingin mengetahui kesan yang paling terdalam yang sampai saat ini itu masih ingat Ki, terngiang-ngiang. Nah, boleh Ki disampaikan. Ya karena ini kaitan dengan jemaat, kalau saya itu kesan itu kaitan dengan DI dan jemaat. DI dengan jemaat itu, DI pada waktu itu adalah organisasi yang berdasarkan ideologi kuat, menginginkan suatu negara Islam yang begini-begini. Tetapi akhirnya lama-kelamaan perlu dana karena tidak punya sumber dana mungkin. Dia itu akhirnya menggarong cari dana tiap malam mencuri. Nah, itulah yang memberikan tekanan yang diantara juga sampai ada yang syahid itu karena digarong gitu, karena memang Ahmadi termasuk digarong gitu, ada sembelih itu. Nah, di sini yang saya ingat itu bapak saya 2 kali dimasuki DI rumah sini. Tapi waktu itu DI-nya sudah berubah. Yang tadinya ideologi harus babat sebuah Ahmadiyah, lama-lama cari duit tadi gorong gitu. Nah, bapak saya untuk memaksa keluar duitnya, bapak saya ditembak. Tapi di antara kedua kakinya berhadapan, mana Mas? Buat tembak aku. Wah. Dia berhadapan di ke sini. Nah itu sampai, aduh kalau saya jadi bapak saya waktu itu bagaimana dia pergi aja deh itu saya itu melihat penderitaan jemaat waktu itu, jemaat semua takut ngungsi segala macam zaman deh itu sampai di cabang Singaparna orang-orang yang rumahnya jauh ke jalan raya artinya ke kampung tiap malam itu nginapnya di masjid. Tiap malam itu. Dan masjid ini masih ada menara gitu ya. Jadi tidurnya itu di atas langit-langit. Di langitnya itu diamparin kayu yang tebal gitu, supaya jangan ditembak dari bawah tidak tembus gitu. Dan di menaranya karena ada lantai kan, menara itu lantai itu diisi gabah 1/2 meter. Supaya nahan peluru. Betul. Dan disediakan pintu-pintu tuh pakai brikado, pakai lubang pengintai. Disediakan tombak, katapel, macam-macam senjata gitu. Nah, saya itu ikut masih kecil, umur belasan tahun, belum SD. Zaman Jepang SD kelas 1 paling juga. Iyalah kelas 1 paling. Bagaimana cemasnya ketakutan itu ketakutan itu tiap malam itu jemaat itu kalau pagi pulang itu gembira nggak terjadi apa-apa. Jadi sikapnya penampilan tuh kelihatan. Nah itu menjadikan hati saya itu
tidak lupa melihat itu kan. Iya. Pernah tadi kejadian pada waktu maghrib hampir isya ada suara yang tidak dikenal, wah berhuruh di sini. Dari mana ya nggak tahu. Wah, semua yang di kampung ini lari ke masjid, ngumpul sana. Semua tuh menduga dulu apa nih, ketakutan aja. Iya. Ya, tak besoknya baru tahu. Jepang waktu itu memindahkan drum dari Tasik ke Garut digorolongkan di sepanjang jalan raya itu. Ratusan drum digorolongkan, bunyinya bukan apa. Sakingnya jauhnya kepada nggak ada komunikasi, nggak tahu itu. Nggak tahu. Nah, jadi ini, nah itu saya hanya melihat mimik jemaat ketakutan, zaman DI, zaman ini, zaman ini. Lalu buktinya ngungsi kan jauh, itu karena nah itu saya melihat penderitaan jemaat ini. Nah itu yang kesan yang tidak itu. Yang terdalam yang masih ingat ya sampai sekarang. Nah pemirsa ya, itu tadi ya, Aki ini merupakan saksi hidup bagaimana kekejaman penjajah ya Ki ya, kemudian pemberontakan DITI yang begitu kejam ya, bagaimana merampok ya, membunuh 11 orang syahid. 11 orang syahid pada waktu itu. Nah, ini sampai sekarang saya tidak terbayangkan bagaimana ketakutannya pada waktu itu ya. Jiwa mencekam ya, ibaratnya jiwa itu menjadi taruhannya. Nah, ini merupakan pembelajaran bagi kita semua, terutama anak-anak muda kita ya yang saat ini. Mudah-mudahan ya jangan sampai ya kita ini kalah dalam hal perjuangannya juga. Bagaimana orang tua kita begitu mengalami hal-hal penderitaan waktu itu. Nah, saat ini ya kalian tidak mengalaminya. Nah, itu seharusnya menjadi motivasi agar kalian bisa juga ya gairah, semangat menghidmati jemaat ini sangat kuat ya. Harus kuat ya Ki ya. Iya, mungkin ada satu yang sampaikan. Ya. Kalau tadi saya melihat sikap atau mimik orang tua saya ketakutan, saya sendiri mengalami kejadian itu waktu MM di Singaparna. Majelis Suro ya? Iya Majelis Suro. Nah, itu. Tahun sesudah dilempar di Parung tuh tahun berapa? 2000? Tahun 2005 kan? Ya, 2005. Nah, MM 2 tahun kemudian MM dari 2007. 2007. Ya. Saya ditunjuk oleh Pak Amir jadi ketua pelaksana panitia. Jadi tampuk pimpinan diberikan kepada saya. Itu rongrongannya bantu kan tidak aman, bukan main tuh. Dari polisi, dari masyarakat, bukan masyarakat saja. Yang mau membuarkan muktamar itu, musyawarah itu. Semua pihak. Tiap waktu dipanggil polisi agar dibubarkan ini. Nah itu ya, selama saya jadi ketua dari mulai persiapan sampai selesai, begitu tertekan jiwa saya itu sampai berat badan saya turun 6 kg dalam seminggu karena saya jadi penanggung jawab, jadi ketua. Aduh bukan main. Alhamdulillah selesai dan diakhiri dengan resepsi di mana ketua MUI hadir, MUI lokal. Nah itu pengalaman yang sampai dibuktikan dengan turun berat badan dalam seminggu 6 kilo. Luar biasa Aki, aduh. Itu. Nah pemirsa, terakhir mungkin saya ingin meminta dari Aki closing statement. Nah silakan Aki. Closing statement Ki. Jadi sampaikan pesan terakhir, pesan penting untuk generasi anak muda kita sekarang ini Ki. Silakan Ki. Sebetulnya pesan banyak itu Anda bisa baca ceri dari buku-buku Masih Mahmud. Tetapi ini saya pilih aja pengalaman saya. Ya, tiap baca itu memberikan suatu pengertian yang lain yang lebih tinggi itu. Jadi sebetulnya untuk mencapai kemajuan rohani itu arahkan perhatian kepada Tuhan dan perhatian ke sesama. Jadi maksud saya dalam hal ini
yang saya lakukan aja ya, bukan nasihat untuk Anda, ini yang saya lakukan sekarang. Saya sekarang itu tahajud tidak pernah berhenti dengan doa-doa. Lalu Bapak baca buku Masih Maud yang begitu bagaimana Hadrat Imam Mahdi dapat martabat tinggi itu menurut beliau itu karena cintanya ke Nabi Muhammad, karena cintanya melalui pintu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau maju seperti contoh aja itu gitu. Jadi banyaklah yang saya lakukan itu untuk mencapai itu. Ini maksudnya untuk saya sendiri dan untuk keturunan. Saya kenapa tadi membangun masjid saya lupa. Sebetulnya saya itu juga untuk jemaat turunan juga gitu. Jadi untuk saya sendiri. Jadi mungkin nasihat saja. Ya banyak baju. Banyak baca buku Masih Maud. Dan lakukan, dan tiap-tiap baca itu lain pengertiannya, meningkat terus. Itu kalau pengalaman sendiri kurang nggak ada yang baik. Yang baik itu ya baca ajaran Masih Maud aja. Oke Aki, hatur nuhun. Ini alhamdulillah ya. Jadi terakhir tadi Aki menyampaikan ya, jangan pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, ini pun memang sudah ada di dalam syarat beat ya Ki ya. Nah, yang kedua itu harus banyak-banyak membaca buku. Nah, bukunya itu buku Masih Maud alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui ya, kalau kita membaca sekali ya, membaca buku Masih Maud itu pengertiannya ya akan berbeda ketika kita membaca buku yang kedua kali ya, kemudian membaca buku yang ketiga kali, itu pemahamannya akan meningkat dan akan berbeda. Nah, inilah suatu kekhasan dari buku Imam Mahdi alaihissalam. Oke Aki, sekali lagi hatur nuhun. Sama-sama. Jazakumullah. Nini hatur nuhun nih. Kurang lebihnya minta maaf karena udah tua tadi. Alhamdulillah pemirsa, itulah tadi perbincangan santai saya dengan Aki Bapak Haji II Argadiraksa ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Terakhir, saya memohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa, ataupun dalam pembicaraan kita berdua ini ada yang salah atau kekeliruan ya, maka mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.